Halo semuanya, selamat datang di STM Suara Tengah Malam bersama gue Fedro Ardiansyah yang akan menemani malam panjang kalian. Kali ini gue akan membacakan cerita dari Miki yang ditulis di Kaskus yang berjudul Cerita Abang Ojol Masuk dan Terjebak di Lingkaran Setan. So, gak usah basa-basi, langsung aja ke inti cerita. Check this out. Beberapa orang percaya di tempat-tempat tertentu terdapat dimensi paralel yang diciptakan makhluk halus sebagai tempat kekuasaan mereka. Entah nyata atau tidak, tapi beberapa pengalaman membuktikan bahwa lingkaran setan itu memang benar-benar nyata. Lingkaran setan, begitu caraku menyebutnya. Sebuah area yang cukup luas di mana terdapat banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata bersemayam. Ada juga yang menyebutnya dimensi paralel, di mana seakan-akan kehidupan di dalamnya ada keramaian, ada orang-orang beraktivitas, sama seperti dunia biasa. Bedanya, mereka semua sudah mati dan menjadi arwah-arwah penasaran. Beberapa kejadian sempat menghantui. Beberapa orang yang tanpa sengaja masuk ke lingkaran setan, mereka akan terjebak beberapa waktu dan hanya berputar-putar di dalamnya tanpa tentu arah. Saat mereka sadar, mereka telah melewati ruang dan waktu di dunia paralel, di mana melewatkan beberapa masa di dunia nyata. Apakah itu nyata? Ada satu cerita yang ku dapatkan malam ini. Aku baru saja berkemas dan bersiap pulang kantor. Waktu masih menunjukkan jam 7:30 malam. Grab yang ku pesan pun sudah terdengar suara motornya dari arah pagar depan. Ku perhatikan kantor sudah mulai lengang. Beberapa sudah berangkat bermain badminton dan beberapa di antaranya masih bermain PS di escape room. Seorang driver Grab Parubaya parkir di depan gerbang kantor. Wajahnya datar. Tanpa sapaan saat aku menanyakan apakah itu orderan yang aku pesan, tatapannya pun kosong, tanpa arah yang jelas. Mungkin dia lelah, seharian narik, begitu pikirku. Tanpa banyak bicara, aku mulai naik ke motornya, dan kami mulai berangkat. Sekitar 100 meter, aku mencoba mengajaknya bicara. Sekedar memecah suasana aja, agar selama di perjalanan tidak begitu kaku. Sesekali dia mengangguk dan menjawab dengan suaranya yang serak. Aneh sekali, tidak pernah aku mendapatkan driver Grab yang sedingin ini. Tak berapa lama aku tersentak dengan pertanyaan driver itu yang tiba-tiba dia ucapkan. Mas, pernah masuk ke kawasan angker? Aku cukup kaget dengan pertanyaan bapak ini. Tak biasanya aku mendapatkan pertanyaan yang sulit aku jawab dari seorang yang baru aku kenal, apalagi seorang driver Grab. Belum pak, ada apa memangnya? Bapak itu memperlambat laju motornya. Dia mulai menceritakan maksud dari pertanyaan itu. Sungguh tak pernah kusangka masih ada orang yang mengalami ini. 3 hari lalu, sekitar pukul 11.35, Pak Agus, nama driver itu. Ia sudah bersiap untuk pulang. Narik ojek seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Dia hanya ingin pulang dan menghitung hasil ojeknya hari itu. Namun karena lupa mematikan aplikasi, sebuah orderan pun masuk dari seorang anak muda yang berada tak jauh dari tempat Pak Agus berhenti. Dilema, jika orderan itu di-cancel, maka performa Pak Agus akan jelek. Namun, jika orderan itu diambil, malah mulai larut. Dan tujuan dari orderan itu pun cukup jauh, sekitar 10 kilometeran. Setelah berpikir beberapa saat, Pak Agus memutuskan mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. Pak, kita lewat sini aja ya. Depan belok kiri, biar lebih cepat. Tapi mas, itu jalan Karya Timur.
Apa nggak sebaiknya kita lewat jalan utama aja? Nggak apa-apa pak, situ aja lebih cepat. Karya Timur adalah lokasi pergudangan di kota Malang, tepatnya di sebelah rel kereta api. Banyak gudang-gudang dari pabrik di sekitar Malang berjajar di sini. Suasananya sepi, hanya beberapa lampu remang-remang di sudut-sudut gudang. Tak banyak kendaraan yang lewat jalan itu, hanya bangkai-bangkai angkot yang dibiarkan berjajar tanpa tahu bagaimana nasibnya. Genangan air terlihat memenuhi sudut-sudut jalan. Malang baru saja diguyur hujan sore hari itu dan menyisakan malam yang dingin dan menusuk. Perlahan Pak Agus dan penumpangnya memasuki jalan itu dan menyusuri jalan sepi dan dingin. Awalnya tak ada hal ganjil yang ia rasakan, namun tiba-tiba hawa sangat dingin masuk dan menusuk kulit dari sela-sela jaket grab yang ia pakai. Dingin sekali. Lebih dingin dari hawa yang ia rasakan sebelum masuk ke tempat itu. Pak Agus hanya bisa diam. Ia merasakan hal yang tidak biasa. Ia terus berpikir, apakah sebaiknya putar balik dan mengambil jalur utama? Tapi di sisi lain, dia tak mau mendapatkan reputasi buruk karena tidak sesuai dengan apa yang diminta penumpangnya. Belum sempat kebingungan Pak Agus terjawab, terlihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang tak jauh berada di depan. Tampak seperti sebuah keramaian. Tapi apa? Pasar malam atau pesta rakyat? Wah, ada apa ramai-ramai itu pak? Gak tahu mas, kayak ada pasar malam. Pak Agus memperlambat motornya dan mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan ramai. Ada berbagai macam pedagang kaki lima yang berjajar dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela-sela pasar malam itu. Namun, keramaian itu menjadi bertambah aneh saat Pak Agus memperhatikan wajah orang-orang yang berada di sana. Pucat, dengan tatapan kosong, semua memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. Aku masih berpikir keras dengan apa yang diceritakan oleh Pak Agus. Meski suaranya serak, dia menceritakan dengan sangat jelas. Sejenak mengusap dahinya, ia meneruskan apa yang diceritakan. Usai melewati pasar malam aneh itu, Pak Agus dan penumpang melewati jalan yang membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah ia lalui sebelumnya. Seperti melewati jalan yang sama berkali-kali. Beberapa jalan juga tak pernah ia temui. Apakah ini jalan baru? Pak Agus tak berpikir sejauh itu. Dia hanya memacu motornya ke arah tempat yang dituju. Tapi, semakin jauh perjalanan, Pak Agus merasa mereka tak pernah meninggalkan tempat itu. Tetap berada di antara gudang-gudang yang berbaris rapi di kiri dan kanan jalan. Maaf mas, mas beneran tahu jalannya enggak? Saya tahu pak, tapi kenapa berubah ya? Berubah gimana ya? Saya nggak yakin pak. Tapi setahu saya nggak ada jalan yang mengarah masuk ke sana. Tapi kenapa sekarang jadi ada jalan ya? Lagi, Pak Agus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi, mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada di sebuah meza raksasa dan tak pernah bisa keluar. Semakin kita jauh, maka akan semakin mendekat dan tidak bisa keluar. Demikian juga Pak Agus dan penumpangnya. Merasa ada yang tidak beres, Pak Agus mengerti akan kondisi ini dan berusaha untuk tenang dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang. Mas, sepertinya kita sedang di dalam wilayah yang gak wajar. Maksudnya pak? Gak tahu mas, saya merasa udah melewati perempatan ini 7 kali. Iya pak, saya juga merasa demikian. Ya udah, bantu saya baca surat-surat pendek ya mas. Saya akan tetap fokus mencari jalan. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Agus minta. Pak Agus sendiri tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar
dari tempat yang penuh tanda tanya itu. Beberapa menit kemudian, Pak Agus melihat ujung jalan, mengarah ke jalan utama. Sepertinya itu jalan keluar. Apa yang dia lakukan membawakan hasil. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat yang tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan berputar-putar di dimensi yang berbeda. Dan orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan nanar tanpa ekspresi. Kembali Pak Agus merasakan dingin yang teramat sangat menusuk hingga tulang. Sangat dingin menembus pori-pori jaket. Sama seperti pertama dia masuk ke jalan itu tadi. Apakah ini tanda bahwa mereka telah keluar dari dimensi itu? Sesaat motor yang mereka naiki sudah memasuki pinggiran jalan utama. Mereka kembali ke alam nyata. Dengan keringat dingin bercucuran, mereka memastikan lagi, apakah benar semua sudah menjadi normal. Tak ada lagi orang-orang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, semua sudah normal. Sepertinya kita udah keluar, Mas. Memangnya tadi itu apa, Pak? Saya nggak tahu. Kita kayak berputar-putar, Mas. Di situ-situ aja dari tadi. Ya udah, Pak. Kalau begitu kita lewat jalan utama aja. Iya, Mas. Tapi kenapa, Pak? Pak Agus sangat terkejut melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka hanya kembali ke posisi awal penjemputan dan tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan baru yang mereka lewati tadi hanyalah seenggok tanah kosong yang mengarah ke gudang tua yang terbengkalai. Dan yang lebih mengejutkan, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu. Pak Agus hanya merasakan beberapa menit tersesat. Tapi sebenarnya sudah beberapa jam di alam nyata. Apa benar demikian? Aku sendiri kurang yakin. Dari banyak pengalaman yang aku baca, Pak Agus adalah orang yang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya, mereka tersesat lebih lama dan mungkin tak bisa keluar. Motor Pak Agus sudah merapat di depan pagar rumahku. Cerita yang sangat seru aku dengarkan dari mulutnya. Masih dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Setelah aku bayar dan mengucapkan terima kasih, ia pun pergi di antara kabut malam itu. Nah, oke friend, jadi segini dulu cerita di malam hari ini. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, boleh di like, komen, dan subscribe biar gue makin semangat buat lanjutin cerita-cerita lainnya. Sampai di sini aja dulu episode kali ini. Gua Fedro Ardiansyah pamit undur diri.